Halo teman-teman, shalom semuanya, selamat malam. Apa kabarnya? Teman-teman, harapannya sehat selalu, bahagia selalu ya. Tentunya bulan baru, semangat baru. Apalagi kalau sudah masuk bulan Februari, biasanya kita memasuki bulan-bulan yang disebut bulan kasih sayang. Karena ada Valentine sih biasanya, makanya kita di Sabda Youth khususnya akan mengangkat tema seputar tentang kasih, yaitu relationship. Gimana, menarik kan? Nah, untuk mengawali tema itu di minggu ini, kita akan mengangkat satu topik yang luar biasa, be a loving person. Menjadi pribadi yang menyenangkan atau menjadi pribadi yang penuh kasih gitu ibaratnya ya. Ya, oke. Dalam topik ini tentunya aku nggak mau sendirian, aku akan ajak beberapa temanku yang lain. Oke, teman-teman, sesuai yang aku bilang tadi ya, kita akan ngebahas topik be a loving person, apa dan bagaimana itu. Mari kita diskusikan bareng-bareng, dan teman-teman di rumah, kami mau ajak teman-teman di rumah juga yang nonton malam hari ini untuk berdiskusi bareng kami. Jadi bukan hanya kami berempat, tapi kalian juga kami ajak. Jadi silakan ikut nimbrung ya, beri komentar, bahkan beri pertanyaan kalau ada pertanyaan, beri pendapat teman-teman, silahkan gitu. Jadi bukan hanya kami berempat sekali lagi, tapi kalian juga kami ajak. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu ya. Dari Kak Marsal, terus Kak Floren, terus Bu Evi, terus aku. Silakan. Oke, halo Shalom semua teman-teman sahabat Sabda. Salam Halo. kenal ya, sebelumnya namaku Marshall Blessing. Aku lahir di Jakarta 20 Juli 94. Artinya tahun ini aku udah masuk kepala 31 ya tahun ini. Dan Tuhan memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk boleh mendirikan suatu akun rohani Kristen bernama Sahabat Blessing sejak tahun 2015 di media sosial yang mungkin teman-teman juga gunakan di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan juga di WhatsApp. Dan selain melayani Tuhan sepenuh hati, sepenuh waktu, Tuhan juga memberikan hikmat untuk boleh menjalankan beberapa aktivitas seperti ada Blessing Balloon for Everyone, itu usaha dekorasi balon yang dilakukan, ada usaha makanan juga namanya Blessing Food, ada usaha merchandise namanya Blessing Shop, lalu ada Blessing Bible Study untuk mengajarkan pendalaman Alkitab, serta ada yang namanya Blessing Bimbel, yaitu les pelajaran untuk anak-anak SD. Kurang lebih seperti itu aja perkenalan singkat dari aku. Thank you. Mantap. Silakan Kak Floret. Wah, jadi agak minder nih habis dengerin Kak Marcel yang memperkenalkan diri tadi. Ternyata banyak banget pelayanannya, aktivitasnya juga ngeri-ngeri gitu ya. Nah, halo sahabat-sahabat semuanya, namaku Florencia, tapi biasanya teman-teman kadang ada yang panggil Flo, ada yang panggil Floren, ada yang panggil Rensi juga gitu, ya terserah lah gitu. Nah, saat ini saya sedang studi pasca sarjana di Universitas Kristen Duta Wacana, Fakultas Teologi, dan saat ini saya statusnya itu kader pendeta dari Gereja Kristen Indonesia. Jadi mantap, benar. Masih kader, masih calon ya, masih calon kader ya. Dan saat ini ya masih pelayanan di gereja asal di GKI Nusuan di Solo. Iya. Mantap. Silakan Bu Evi. Oh, saya ya. Oke, halo, nama saya Evi. Pelayanan saat ini di Yayasan Lembaga Sabda, dalam keluarga juga, di gereja juga, di mana-mana ya, di mana-mana Tuhan tempatkan. Tapi ya bersyukur sih ya. Tadi Rensi bilang kader pendeta GKI ya. Dulu Rensi itu magang di Sabda 2 orang, namanya Rensi dan Chris. Kalau yang Chris sudah jadi pendeta juga ya kayaknya, pendeta muda kayaknya. Pendeta muda juga ya. Nah ini sekarang Rensi mau jadi pendeta. Luar biasa ini. Satu angkatan yang megang di Sabda. Mantap. Ya, Oke, thank you Kak Marsal, Kak Floren, dan Kak Evi. Nah, aku juga mau sedikit kenalan. Nama aku Ray, teman-teman. Pelayanan di Sabda, mas-mas biasa aja gitu ya. Oke, langsung aja teman-teman. Kita akan mulai obrolan kita, tapi sebelumnya aku mau jelaskan sedikit tentang Sabda Youth. Siapa tahu dari teman-teman yang nonton baru pertama kali join dan bertanya-tanya apa sebenarnya Sabda Youth itu. Jadi Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng, diskusi online bareng ya,
untuk ngebahas satu topik yang relate dengan anak muda ataupun bahkan yang jarang dibahas di kalangan anak muda, karena sesuai dengan visi kami yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Makanya kami selalu angkat topik-topik yang menarik dan bahkan yang jarang terbahas di kalangan anak muda. Itu sedikit tentang sabda itu, teman-teman. Kita mulai obrolan kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kak Floren boleh memimpin kita dalam doa? Oke, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh bersama berkumpul di Instagram Live ini untuk bersama-sama mendiskusikan tentang be a loving person ya Tuhan. Berilah kami masing-masing hikmat yang datangnya dari Engkau supaya diskusi ini bisa berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi teman-teman kami yang ada dimanapun juga yang hari ini mendengarkan. Kiranya juga apapun yang kami diskusikan hari ini juga bisa menjadi kekuatan dan menjadi pegangan hidup bagi kami serta teman-teman kami yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Thank you Kak Floren, dan Kak Floren ini dapat ucapan spesial dari Kak Monica. Semangat Blue Flow. Thank you Monica. Oke, nah teman-teman, topik kita hari ini adalah be a loving person atau orang yang menyenangkan seperti yang aku bilang tadi ya. Tapi kalau kita lihat kan sebenarnya kita nggak bisa jadi orang yang menyenangkan semua orang, betul kan? Tapi juga di sisi lain kita itu harus menjadi pribadi yang selalu baik dengan semua orang. Kita harus, hidup kita tuh harus jadi berkat juga. Nah, apakah itu berarti kita harus selalu menyenangkan orang lain? Nampaknya ini dua hal yang agak-agak kalau ditemukan kayaknya titik temunya susah nih. Nah, oleh sebab itu kita perlu gali sepertinya. Apa sih sebenarnya definisi atau arti dari orang yang menyenangkan itu atau be a loving person itu? Silakan dari teman-teman. Nah, kalau menurutku ya, bagiku love atau cinta itu ibaratnya light atau cahaya. Nah, karena dia itu cahaya, cahaya itu sesuatu yang positif ya, energi positif begitu ya. Dia adalah antitesisnya dari kegelapan, jadi dia cahaya. Nah, karena menurutku love itu adalah cahaya itu tadi, jadi orang yang dicintai atau be a loving person itu adalah orang yang seperti matahari. Jadi dia itu memancarkan sinar. Apapun alasannya kan matahari kan nggak pernah berhenti memancarkan sinar kan sampai hari ini. Dia juga nggak pernah kayak misalnya aku males, aku nggak suka dengan bumi ini, aku hanya sama orang-orang ini, aku mau berhenti bersinar kan enggak gitu. Dia tetap terus-menerus memancarkan sinarnya apapun itu alasannya, dan dia tidak kayak apa ya istilahnya tidak meminta suatu balasan karena memang tugasnya matahari adalah ya bersinar. Jadi menurutku be a loving person tuh ya seperti matahari, memberikan sinarnya, memberikan cintanya tanpa mengharapkan apapun, karena itu memang tugas dia untuk membagikan cinta atau bersinar itu tadi. Iya, aku ya. Ya, tadi senada sih sama Renzi ya tentang matahari yang selalu bersinar gitu ya, dan itu bukan satu pilihan bagi si matahari ini aku mau bersinar apa enggak gitu, tapi itu memang menjadi satu apa ya, satu tugas bahkan fungsinya gitu ya, sama sih. Dan matahari itu ya melakukan dengan penuh ketulusan. Kalau kita bilang matahari bisa punya perasaan, tapi kan enggak kan ya. Tetapi kalau aku bicara tentang love sendiri ya, atau menjadi orang yang loving person itu, aku selalu pasti akan mengidentikan dengan satu yang namanya ketulusan gitu ya. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaannya, dia tidak akan pernah berpura-pura untuk bisa menyatakan I love you, aku mengasihimu gitu ya. Bahkan mungkin kepada orang yang sangat-sangat sulit untuk, dalam tanda kutip, sangat sulit untuk dikasihi gitu. Jadi menjadi orang yang menyenangkan ya orang yang secara tulus menunjukkan mungkin empatinya, menunjukkan pengertiannya ya, dan menunjukkan ketulusannya dalam memperlakukan seseorang tanpa mengharapkan pujian atau itu bukan validasi. Itu menurutku. Wah, bagus-bagus ya pada pakai ilustrasi. Saya sih
belum nyiapin matahari ya, cuman saya keinget gitu ya, banyak orang kadang suka ketemu saya tanya, Kak, itu skincare pakai apa Kak? Terang banget gitu ya. Ya, saya percaya sih bahwa ketika kita menjadi pribadi yang menyenangkan, menjadi pribadi yang membawa kehadiran, apa ya, membawa dampak positif di lingkungan dimanapun kita berada, itu ada yang namanya inner beauty ya. Jadi kecantikan dari dalam itu akan terpancar gitu. Jadi menurut saya orang yang menyenangkan adalah orang yang kehadirannya memberikan pengaruh positif di lingkungan dimanapun dia berada. Pastinya ketika kita terus melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang positif, maka hidup kita akan membawa sukacita, bahkan membawa kedamaian, bahkan kesenangan ya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu saja. Thank you. Betul sih, sepakat dengan yang teman-teman sampaikan. Intinya kayaknya menjadi pribadi yang menyenangkan tuh selalu menjadi pribadi yang rasanya pengen memberikan sesuatu kepada orang atau memberi manfaat lah, dampaknya ada gitu. Sehingga dia selalu terbuka terhadap orang, tidak melihat siapa dia ya. Kalau dari ilustrasi Kak Floren tadi kan ibarat matahari gitu. Jadi apapun siapapun ya dia lebih memikirkan apa yang aku bisa lakukan atau apa yang aku bisa berikan untuk orang itu. Jadi itulah orang yang be a loving person itu, menurutku sih gitu. Mungkin dari teman-teman ada ciri-ciri lain, silahkan tambahkan. Enggak, Mbak Evi dulu aja. Aku jadi tertentu sebuah pertanyaan soalnya. Aku juga mau kasih pertanyaan. Kayaknya dengerin jadi kita berempat ngomong tentang a loving person kayaknya menyenangkan ya. Sebenarnya ada nggak sih benar-benar orang seperti ini akan selalu terus menyenangkan di mana-mana dia bisa membawa, kalau kita dalam suasana suram duka gitu dia pasti ada akan selalu menjadi kayak penghibur kita kayak gitu. Sebenarnya ada nggak sih? Bahkan mungkin ada yang orang bilang kalau orang yang menyenangkan tuh seharusnya dia bisa selalu menyenangkan semua orang. Sebenarnya kayak gitu nggak sih? Pertanyaannya sama nggak sih? Hampir mirip. Hampir mirip, tapi aku pengen nambahin kayak gini. Apakah terus kalau misalnya kita berpikiran menyenangkan orang lain itu selalu menghibur orang lain, lantas apakah terus kita nggak bisa jadi diri kita sendiri? Karena kita harus selalu pura-pura supaya orang lain tuh seneng sama kita. Oh ini loh ternyata aku tuh orang yang positif person gitu. Padahal kan sebenarnya nggak ada ya orang yang benar-benar 100% tuh dia selalu positif person gitu kan. Dia orang itu kan pasti punya up and down gitu loh kan. Orang nggak mungkin up terus, seneng terus nggak mungkin kan. Iya. Berarti yang menjawab yang cowok nih. Iya. Tak tambah aja pertanyaannya gimana? Ya, tapi itu menarik memang. Sering orang salah memahami bahwa menjadi orang yang menyenangkan tuh berarti menyenangkan semua orang lain. Padahal itu dua hal yang berbeda gitu. Antara menjadi pribadi yang menyenangkan dan menyenangkan banyak orang, khususnya semua orang. Nah, artinya ini kita perlu pahami kalau bagiku menjadi orang yang menyenangkan itu berbicara tentang manfaatnya, impact-nya, bukan soal positif negatifnya. Ya, termasuk teguran pun itu harusnya kita pahami sebagai orang ini menyenangkan karena dia bisa menegur, mengingatkan diriku bahwa aku salah dan segala macamnya. Aku punya teman satu, ketika kami jengkel terhadap sesuatu atau intinya yang sama-sama kami tahu dan itu kayaknya menjengkelkan gitu. Kita lagi gibahin gitu, lagi obrolin, tapi dia selalu lihat sisi positifnya gitu. Nah itu salah satu menjadi ciri juga orang yang menyenangkan gitu, bahwa dia selalu melihat sesuatu tuh dari hal-hal yang sisi lain yang mungkin tidak terlihat juga gitu. Itu sih. Kak Marcel tadi, silakan tambahin. Iya, aku ingat ya, kan kalau di dalam Alkitab Tuhan pengen kita itu menjadi pembawa damai.
Artinya ya kehadiran kita memberikan pengaruh yang positif dimanapun kita berada. Jadi dengan kata lain ya memang tujuan kita melakukan perbuatan yang baik, tujuan kita memberikan pengaruh yang positif bukan untuk dalam tanda kutip menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Nah, subjeknya adalah ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi memang penting juga ya untuk kita punya mindset yang benar, punya motivasi yang benar ketika kita melakukan suatu perbuatan, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, bukan untuk mendapatkan apresiasi ataupun validasi, tapi karena kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan apapun respon orang terhadap apa yang kita lakukan seharusnya tidak mempengaruhi tindakan baik yang kita lakukan. Karena buat saya ingat banget ya, saya mau cerita satu hal deh. Waktu itu ada orang yang tanya sama saya, Marshall, kamu tuh nggak adanya di sosial media apa sih? Soalnya ketika saya mau ngupdate sesuatu, mau ngegalau, saya lihat kamu kayaknya hadir di semua platform. Jadi saya kayak mau ngegalau, kayaknya gimana gitu. Saya kurang merasa nyaman gitu loh. Terus di situ saya tiba-tiba kayak dikasih hikmat sama Tuhan. Marshall, jangan pernah berhenti melakukan perbuatan yang baik sekalipun hanya Tuhan yang melihat. Kalau ada seseorang yang tidak diberkati atau mungkin merasa risih dengan apa yang kita lakukan, ya itu kan cukup mereka yang unfollow gitu loh. Jangan sampai kita yang akhirnya berhenti untuk melakukan perbuatan yang baik tersebut. Selama apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, lakukanlah hal itu. Jadi kadang-kala banyak juga saya melihat banyak orang-orang akhirnya berhenti untuk melakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Ya karena salah motivasi. Motivasinya adalah ya apresiasi atau validasi dari orang. Sama lah kalau kita di era digital, kadang kita posting konten gitu ya. Nah kadang orang juga suka salah motivasi. Dia yang dikejar apa? Likes-nya, komennya, share-nya. Lalu kalau ini tidak tercapai, akhirnya berhenti deh berkarya. Berhenti deh melakukan sesuatu yang baik. Berhenti deh untuk memberikan pengaruh yang positif. Tapi saya percaya ketika kita punya motivasi yang benar, disertai dengan perbuatan juga yang benar, maka hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan, bahkan orang-orang di sekitar kita juga dapat mengalami dampaknya. Seperti itu. Amin. Iya, aku jadi keinget juga sih ya. Jadi kalau aku bisa narik kesimpulan dari tadi pertanyaanku sendiri gitu ya. Belum tentu misalnya orang yang bisa selalu atau loving person itu bukan orang yang nggak pernah marah dong ya, berarti ya. Mungkin sekali dia akan pernah marah ketika melihat ketidakbenaran itu terjadi ya, tapi dasar kita sebagai orang percaya pasti nanti kita bicara lebih banyak tentang ini ya, berdasarkan firman Tuhan atau mungkin norma-norma yang berlaku lah secara umum dalam masyarakat ya. Pasti orang yang menyenangkan ini juga adalah orang yang kita tahu punya integritas ya. Jadi ketika walaupun dia marah, walaupun dia menegur, kita tahu orang ini dia melakukan dengan ketulusan, bukan dengan tujuan untuk menyakiti kita, bukan dengan tujuan untuk mempermalukan kita atau menjatuhkan kita, begitu ya. Jadi a loving person bukan berarti dia yang harus senyum-senyum terus, ketawa-ketawa terus gitu ya. Bahkan dengan muka sangat bisa menjadi a loving person. Begitu kali ya Kak Marsal ya, kalau aku bisa simpulkan. Betul, gitu. Jadi kita belajar bahwa kehadiran kita di dalam dunia ini harus terus memberikan dampak yang positif, manfaat yang positif kepada lingkungan di mana kita berada. Nah, saya jadi pengen tanya nih sama Kak Rey, sama Kak Floren, sama Bu Evi. Kalau tadi kan kita sudah belajar ya bahwa a loving person, orang yang menyenangkan adalah orang yang memberikan manfaat positif bagi lingkungan di sekitarnya. Kalau untuk Kak Rey, Kak Floren, sama Bu Evi, kira-kira ada nggak sih satu tokoh di dalam Alkitab yang menurut Kak Rey, Kak Floren, dan Bu Evi nih dia itu a loving person, orang yang menyenangkan, dan kalau ada boleh ya disebutkan satu tokoh Alkitabnya dan apa sih yang bisa kita pelajari dari pribadi tersebut. Silakan mungkin dari Kak Rey. Ya, aku ya, nanti teman-teman boleh tambahkan karena banyak sekali tokoh Alkitab. Kita sangat cukup untuk menyebutkan satu persatu. Bahkan teman-teman di rumah juga silakan kalau ingat satu tokoh Alkitab yang teman rasa beliaulah pribadi yang menyenangkan, silakan juga ikut komentar ya. Nah, bagiku satu pribadi yang menyenangkan di dalam Alkitab, satu tokoh itu tentu tak lain dan tak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, kenapa Yesus Kristus? Ya, selama hidupnya Yesus Kristus selalu membagikan banyak hal gitu kepada orang-orang yang ada di sana, baik tentang pengajaran, bahkan kebutuhan jasmani pun
beberapa kali Tuhan Yesus cukupkan gitu. Nah, dari hal itu orang-orang banyak mengikuti dia. Jadi di mana Yesus berada, di situ selalu banyak orang karena ajaran-ajarannya, karena juga termasuk berkat jasmaninya gitu. Itu paket lengkap lah. Dan Yesus bukan sosok yang palsu gitu. Maksudnya seperti yang teman-teman bilang tadi ya, hanya positif aja. Enggak, Yesus beberapa kali juga menunjukkan ketegasannya, kekerasannya dalam tanda petik keras ya. Intinya dia apa adanya. Ketika menegur khususnya orang-orang Farisi, dia keras juga, gitu. Bahkan di bait suci dia penuh marah gitu. Tapi semuanya ditunjukkan sehingga ya bagiku ini sosok yang sempurna untuk disebut pribadi yang menyenangkan. Itu sih. Nah, aku jadi ingat gara-gara Kak Ari bilang soal Yesus, sebenarnya sih tokoh yang paling aku suka juga Yesus sih. Tapi karena Kak Ari tadi semua kayaknya Kak. Iya bener. Aku jadi inget kan waktu Yesus itu di bait Allah itu waktu berusia 12 tahun. Ini ceritanya ada di Injil Lukas kalau kita baca. Nah, di Injil Lukas itu kan diceritain kalau Yesus itu pada usia 12 tahun dia ketinggalan di bait suci itu loh. Karena dia ngobrol sama orang-orang yang ada di situ. Nah, terus di ayat yang paling akhirnya itu dibilang bahwa Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, ayat yang sama itu juga dikatakan dalam pribadi Samuel muda. Samuel yang masih muda, yang masih kecil, dia yang diserahkan oleh ibunya. Padahal kalau misalnya kita belajar ya, kenapa sih aku tiba-tiba keingetan Samuel? Samuel itu kan dia hidup dalam lingkungan yang sebenarnya nggak baik kan. Dia hidup meskipun dia hidupnya di rumah Tuhan, tapi dia menyaksikan kejahatan anak-anaknya Imam Eli, yang mereka berperilaku jahat gitu loh. Tidak melakukan tugas-tugasnya mereka sebagai imam, tapi malah mengancam orang Israel, malah mencuri apa yang menjadi seharusnya itu persembahan untuk Tuhan. Tapi ternyata Samuel tuh meskipun dia hidup di lingkungan yang jelek kayak gitu, dia bisa menjadi sosok yang nggak begitu gitu loh, nggak ikut-ikutan. Jadi aku kayak terpikir, ini kan dia sama kayak orang tadi yang memancarkan sinar gitu. Dia memberikan pengharapan buat orang lain yang melihat. Makanya di sana juga dikatakan kalau kita baca dalam 1 Samuel itu juga dikatakan bahwa Samuel semakin bertambah besar, dia disukai oleh manusia dan juga disukai oleh Tuhan. Karena Samuel tidak ikut-ikutan melakukan hal yang jahat. Dia setia melakukan tugasnya sebagai imam. Dia setia untuk terus melakukan kebaikan dan memberikan harapan buat orang-orang Israel pada masa itu. Ya, kalau aku ya tadi tentang Samuel ya, seseorang yang bahkan dari kecil sudah dikhususkan Tuhan untuk menjadi orang yang tanda kutip menyenangkan. Sehingga Tuhan mempercayakan kepada dia bangsa Israel gini ya, yang sangat sulit untuk disenangkan ya kan. Tapi bicara juga ini dari perjanjian lama, tadi ini mau balik lagi ke perjanjian baru gitu ya. Dia bicara juga tentang penginjilan ya. Ketika Rasul Paulus baru mulai, sebenarnya tadi memilih Paulus tuh menyenangkan gitu ya, di tengah-tengah dia kegalakannya seorang Paulus, tapi dia seorang yang loving person, tapi ada salah satu orang yang Tuhan pakai juga bagi Paulus itu, dan namanya juga sangat cocok kalau bisa dibilang sebagai loving person tuh Barnabas gitu, karena artinya itu adalah anak penghiburan kan. Kalau Barnabas ini memang Tuhan panggil khusus untuk si Paulus ini untuk menghibur Paulus. Bayangin, Paulus di tengah-tengah ketidakberdayaannya, dia mau pergi untuk membunuh orang-orang Kristen ya, menghakimi orang-orang Kristen. Tuhan suruh Barnabas untuk kamu tolong layani Paulus ya, sertai dia. Saulus waktu itu namanya ya, sertai dia dalam keadaan dia saat ini tidak bisa melihat, ceritakan tentang aku, bahkan berikan dia semangat, dorong dan jangan hakimi dia. Dan itu dilakukan Barnabas dengan sangat baik, dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Kalau dia bukan a loving person ya, dia akan memilih untuk ngapain nih Saulus ini, dia justru saat ini bisa balas dendam ini ya, di tengah-tengah dia tidak berdaya gitu ya. Saya bisa membalaskan darah teman-teman saya atau orang-orang percaya lain yang sudah mati karena dia gitu ya. Dan tapi tidak bisa dikatakan karena dia loving person lalu si Barnabas terus aja setuju dengan si Paulus, karena kita lihat dalam perjalanan pelayanan mereka juga ada waktu-waktu ketika Barnabas juga berselisih paham dengan Paulus. Ini berarti kan dia nggak pura-pura ya. Saya bisa melihat satu karakter yang luar biasa dari Barnabas.
dia bukan orang yang pura-pura. Kalau dia yakin dengan satu hal tentang imannya atau tentang pekerjaan Tuhan, dia akan katakan iya. Kalau nggak yakin, dia akan katakan tidak. Semenyenangkan itu menurut saya seorang Barnabas. Mungkin jarang dikulik ya, tapi bagi saya he is a loving person. Yes. Thank you Ibu Evi, thank you Kak Floren, thank you juga Kak Rey. Tadi aku mau bacakan dulu ya satu jawaban nih dari kolom komen sebelum aku juga giliran memberikan jawaban ya. Menurut aku siapa sih tokoh yang menyenangkan ya? Di sini ada dari Kak Romauli Boru Marpaung. Satu tokoh yang menyenangkan bagiku yaitu Priscilla dan Aquila. Karena mereka partner yang sangat membantu dalam pelayanan, betul ya. Mereka ini pasangan, mereka cinta Tuhan, mereka mensupport ministry yang dilakukan oleh Paulus ya. Dan mereka ini adalah tukang tenda gitu. Jadi bisa mensupport dan kita belajar juga ya bahwa memang kehadiran kita dalam hidup ini kita perlu juga seperti mereka yang mensupport ministry yang sesama kita sedang lakukan. Karena kita nggak bisa lakukan segala sesuatu seorang diri. Kita perlu sesama kita. Makanya kan kita diciptakan sebagai makhluk sosial, betul ya. Dan kalau menurut saya, tokoh Alkitab yang menyenangkan adalah orang Samaria yang baik hati. Dari namanya aja baik hati ya, pasti menyenangkan banget nih orang. Tapi kalau kita mau pelajari lebih dalam ya, sebenarnya orang Samaria ini tuh bukanlah orang Yahudi, tetapi orang yang dia tolong adalah orang Yahudi. Dan berdasarkan sejarah, orang Yahudi itu ya menganggap orang Samaria sebagai musuh, seperti itu. Jadi mereka tuh nggak teman, mereka nggak akrab. Dan Alkitab mencatat bahwa ketika orang Samaria ini melihat ada sesamanya dalam tanda kutip sedang mengalami kesulitan, dia melihat tetapi dia tidak mengabaikan. Dia nggak cuma tahu tentang apa yang baik, tapi dia mau melakukan apa yang baik kepada orang yang ada di sekitarnya. Dan itulah yang menurut saya perlu juga untuk kita tiru, dimana kita nggak cuma tahu yang baik, nggak cuma tahu firman, tapi kita mau melakukan firman. Dan satu hal yang mungkin aku mau sampaikan adalah, tahu nggak bahwa seseorang itu dikatakan berdosa tidak hanya ketika melakukan perbuatan yang jahat saja, tapi ketika seseorang tahu yang baik namun tidak melakukan perbuatan baik tersebut, itu juga dianggap dosa di mata Tuhan. Jadi penting banget untuk setiap kita anak-anak Tuhan, anak-anak mudanya Tuhan, yuk kita tetap menjadikan Tuhan Yesus pastinya sebagai teladan di dalam kehidupan kita, tetapi kita juga mau mempraktekkan setiap kebaikan yang Tuhan telah ajarkan dalam hidup kita, supaya kehadiran hidup kita itu bisa menjadi berkat ya buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita diajar untuk tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi kita juga diajarkan untuk mengasihi musuh, orang-orang yang mungkin membenci, ngeledekin kita gitu ya, ngefitnah kita. Karena itulah yang Yesus ajarkan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Thank you. Mantap. Nah, di saat-saat seperti itulah makin nampak sebetulnya apakah kita benar-benar orang yang penuh kasih atau enggak, atau be a loving person atau enggak. Ketika kita melihat sesama kita, apakah yang kita kasihi itu kita pilih-pilih atau cuman musuh kita gitu, itu akan menjadi satu bukti nyata gitu. Termasuk ini ada satu komentar dari Kak Randy kan, Kak Randy Tidus ya, menyampaikan bahwa satu tokoh yaitu Yusuf, karena tokoh ini bisa menerjemahkan mimpi, dia mampu memaafkan saudara-saudaranya, kembali hidup bersama keluarganya, bahkan diangkat sebagai pemimpin gitu. Ini tokoh yang paket lengkap rasanya, sangat-sangat be a loving person, bahkan ketika dia digoda si Potifar ya, istri Potifar, itu juga tetap dengan penuh kasih menunjukkan respect-nya gitu kan. Dia tidak tergoda maupun juga tidak marah, menunjukkan amarahnya, memaki-maki. Kalau aku mungkin ya enggak tahulah apa yang terjadi. Tapi yang jelas Yusuf ini teladan yang baik. Itu sih. Iya, teman-teman dari tadi kan kita udah ngobrolin toh soal gimana jadi loving person, dan kita juga habis bahas juga contoh-contoh tokoh Alkitab yang menurut kita masing-masing itu orang yang menyenangkan itu kayak apa. Tapi ternyata ya teman-teman, kalau tak pikir-pikir gitu, kayaknya jadi orang yang menyenangkan itu rasanya sulit gitu loh, nggak mudah, banyak banget tantangannya.
Gitu. Apalagi kalau kita sudah berhadapan sama reaksinya orang, itu kadang-kadang, aduh, sebel banget loh. Kita udah berbuat baik loh, kita tuh sudah, ya ampun, sudah sampai kayak gitu, tapi kenapa sih orang-orang ini gitu. Nah, tapi ya teman-teman ya, bagaimanapun juga kan kita ini orang Kristen ya. Sebagai seorang Kristen itu, kenapa ya kok kita tuh harus tetap jadi orang yang menyenangkan. Meskipun dalam kenyataannya tuh kita menjumpai banyak banget tantangan. Dan menurut teman-teman kira-kira apa sih yang bisa menjadi motivasi kita sebagai seorang Kristen ini untuk tetap jadi orang yang menyenangkan? Gimana menurut teman-teman? Iya, kalau aku ya, pada dasarnya kita sebagai orang Kristen harus menjadi orang yang menyenangkan karena memang seharusnya seperti itulah kita gitu ya. Kenapa? Yang pertama kita hidup di tengah-tengah masyarakat umum juga sebenarnya, karena kita hidup nggak cuma di komunitas kita aja ya. Kalau sama orang Kristen mungkin ya saling bisa menerima toleransi dan sebagainya lah. Tetapi di tengah-tengah masyarakat umum, di tengah-tengah mereka yang tidak percaya kepada Kristus, kita sendiri punya panggilan untuk menjadi garam dan terang dunia. Oleh karena itu, seperti pesan-pesan orang tua atau nenek moyang kita kan selalu diberi pesan kalau mau pergi ke sesuatu tempat perantauan, pandai-pandailah kamu membawa dirimu, gitu kan. Jadi itu satu pepatah, satu nasihat yang memang sangat sangat dipegang. Pandai-pandailah engkau membawa dirimu, maksudnya be a loving person dimanapun kamu berada, menjadi orang yang ringan tangan. Kalau misalnya orang membutuhkan bantuanmu, kamu ada di sana. Ketika ada orang yang membutuhkan koreksi, teguran, diarahkan kepada jalan yang benar, kamu juga ada di sana untuk menolong mereka. Apalagi kita orang percaya membawa tugas dan peran ini menjadi garam dan terang dunia. Jadi menurut saya ya itulah motivasinya. Lalu yang kedua, kalau dari saya sendiri sih ya, saya sendiri kalau tadi Kristus sendiri adalah pribadi yang menjadi seorang pribadi yang menjadi sumber kunci ya, sumber kita menjadi orang yang menyenangkan bagi orang lain atau menjadi loving person bagi orang lain. Saya sendiri harus mengikuti teladannya dimanapun saya berada. Itu sih kalau dari saya. Silakan mungkin bisa ditambahkan nih. Ya, sepakat sih. Oke. Sedikit ya, sepakat dengan yang disampaikan Bu Evi. Intinya sebuah panggilan itu harus menjadi motivasi yang utama. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang, bahkan kita dipanggil untuk serupa dengan Kristus, ya kan? Dan juga kita dipanggil untuk membawa damai, betul nggak? Matius 5 ayat 9 tuh. Diberkatilah mereka yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Gitu. Jadi ya, panggilan-panggilan ini yang akan menguatkan kita sih untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Karena tanpa tahu panggilan kita bahwa kita dipanggil seperti itu, kita jatuhnya jadi orang yang positif aja gitu. Yang nanti pada saatnya akan terbatas dan pasti kita akan mengecewakan, kita akan jadi pribadi yang toksik, malahan nggak jadi positif ketika positif kita sudah habis gitu. Kalau itu bukan karena panggilan. Itu sih. Iya. Tadi ayat yang disebutkan sangat menarik ya, Kare ya. Dan itu sebenarnya juga menjadi jawaban aku sih. Jadi ya bersyukur ya udah dibantuin sama Kare. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa sih orang Kristen harus menjadi orang yang menyenangkan? Karena kita adalah anak-anak Allah. Ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang seharusnya mencerminkan pribadi Tuhan. Kan begitu. Dari buahnya lah pohon itu dikenal. Jadi kalau ditanya kenapa kita harus jadi orang yang menyenangkan? Kenapa kehadiran kita harus memberikan pengaruh yang positif dimanapun Tuhan menempatkan? Karena kita anak-anaknya Tuhan. Walaupun kita dilahirkan oleh orang tua kita, betul. Tetapi kita punya misi untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau sahabat Sabda, teman-teman saat ini mungkin bertanya-tanya, kenapa sih aku lahir di keluarga ini? Kenapa sih aku ada di sekolah ini? Kenapa sih aku ada di kampus ini? Kenapa aku ada di tempat kerja ini? Kadang-kala kita kan mungkin nggak tahu ya. Dan kita kadang ngerasa kayaknya suatu kesalahan. Karena maunya masuk ke kampus A, bukan ke kampus B. Tapi kok adanya di sini gitu loh. Aku maunya malah lahir di keluarga seperti ini. Tapi kenapa kenyataannya seperti ini gitu loh. Percayalah karena ada misi, ada tugas yang mau untuk kita kerjakan. Saya sangat percaya sekali bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang namanya kebetulan. Ketika kita dapat berada di suatu tempat tertentu, pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Dan satu hal yang sangat menarik adalah, tahu nggak sahabat Sabda, teman-teman semua, bahwa sebelum Yesus Kristus bangkit ya dari maut, kita itu adalah murid, bahkan kita bisa dikatakan sebagai hamba-hamba Tuhan. Tetapi ketika Yesus bangkit, itu Yesus hadir dan mengubah status kita.
dari seorang hamba atau murid menjadi anak-anak Tuhan. Yang artinya kita adalah warga kerajaan sorga yang juga dapat menerima setiap janji-janji Tuhan. So, sadari kita punya identitas di dalam Tuhan sebagai anak-anaknya, dan biarlah kita mau mencerminkan karakter Tuhan yang adalah Bapa kita di dalam menjalani hari-hari ke depan. Thank you. Ya. Mantap. Nah, singkat aja saya ya. Jadi tadi dari Marsha juga dapat pencerahan sih sebenarnya. Kalau kita ditanya, kita sebagai orang percaya atau sebagai manusia mampu nggak sih kita menjadi seorang yang menyenangkan ya? Secara manusia, secara natur kita yang berdosa pastinya nggak mampu ya, nggak akan bisa gitu ya. Tetapi karena itu ada tadi identitas yang Tuhan berikan dan itu adalah perintah Tuhan dan sesuatu yang harus kita lakukan menjadi memancarkan terang Kristus sehingga kita bisa menjadi orang yang menyenangkan karena Kristus ya. Disitulah Tuhan akan memampukan kita ya. Kita saling mendukung doa ya. Kiranya Tuhan selalu menolong dan memampukan kita. Wow ya. Ya, aku setuju sih. Kan tadi Mbak Evi sama Kak Ari juga bilang bahwa ya pada intinya sih kita kan, kenapa kita harus hidup untuk jadi orang yang menyenangkan sebagai orang Kristen ya, karena kita harus itu tadi meneladani wajah-wajah Kristus dan kita harus jadi wajah-wajah Kristus di dunia ini gitu loh. Jadi kalau orang melihat kita melihat ini loh wajah Kristus tuh kayak gini gitu. Jadi bukan ketika orang melihat kita tuh apa sih ini orang ini malah nyebeli banget dan mereka kan merasa percuma jadi orang Kristen gitu. Nah, seringkali kan saya juga ngobrol sama temanku kan kayak gini. Kenapa ya orang-orang itu susah banget dikasih tahu, orang itu kok susah banget menerima perubahan. Seringkali orang itu terjebak pada sesuatu hal yang buruk dan ya karena mereka emang nggak mau berubah aja gitu. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu udah yang paling benar gitu. Padahal kan belum tentu juga. Nah, tapi rasa-rasanya kan kadang-kadang juga kayak capek gitu ngasih tahu orang-orang yang kayak gitu. Buat apa sih? Kayaknya udahlah menyerah aja gitu untuk orang-orang yang seperti itu. Tapi kadang-kadang aku juga kepikiran gitu, dan temanku juga pernah bilang bahwa kalau bukan kita ini yang tahu kebenaran, kita ini yang sebagai anak-anak Tuhan, bukan kita yang melakukan itu, bukan kita yang memberitahukan kebenaran, bukan kita yang menyebarkan kasih, siapa lagi? Mereka orang-orang yang nggak tahu. Kalau kita aja berhenti untuk menyebarkan kasih, kalau kita berhenti untuk menjadi wajah Kristus, lalu siapa yang akan mau jadi wajah Kristus itu? Yang mau jadi pengharapan buat orang-orang di dunia ini yang sementara mereka membutuhkan sekali apa yang disebut dengan pengharapan, cahaya kasih Kristus itu. Itu sih menurutku. Ya. Aku lihat yang angkat tangan ya, jadi silakan. Oke, aku nambahin sedikit sih. Jadi keinget kalau boleh aku simpulkan sedikit kalau mengapa orang Kristen harus itu sebagai bukti kalau dia sudah berbuah gitu, berbuah dalam roh khususnya. Karena 9 hal itu dalam buah roh itu semuanya bisa menunjukkan bahwa itulah memang benar-benar pribadi yang menyenangkan gitu. Karena ada kasih di dalamnya, sukacita, damai sejahtera dan segala macamnya gitu ya. Jadi itu sebagai bukti nyata dan justru kalau kita balik menjadi pertanyaan, kalau kita tidak bisa menjadi orang yang menyenangkan, apakah roh kita sudah berbuah gitu kan? Betul sekali. Gitu. Iya. Diingat. Terus lupa. Ya sebenarnya kan secara manusia tadi kan Mbak Evi juga udah bilang bahwa itu tidak mungkin bahwa kita bisa lakukan itu semua. Tetapi karena kita punya tugas dan panggilan yang sama itulah, dan Yesus pun juga pernah bilang kepada murid-muridnya, kalau di Injil Yohanes, Yesus berkali-kali bilang bahwa aku akan memberikan kepadamu roh penolong yang akan memberikan kepadamu kebenaran, dan roh kudus itulah yang memampukan kita masing-masing untuk terus menjadi agen-agen wajah Kristus ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Iya sih ya. Wow, terima kasih nih teman-teman untuk pencerahannya yang luar biasa. Kita harap teman-teman yang di rumah juga mendapatkan pencerahan yang sama ya, yang sedang live maupun yang sedang menonton siaran tundanya juga gitu ya.
Ya. Jadi sangat-sangat memberkati. Tapi tetap aja ya, walaupun kita tahu Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita, kita punya semua senjata kebenaran Allah untuk kita bisa menjadi seorang yang menyenangkan. Bukan hanya menyenangkan apa secara dunia ini, tapi terutama menyenangkan Tuhan. Tetapi ada aja pasti tantangannya, dan tantangannya itu selalu akan cenderung arahnya tuh kita harus berkompromi dengan apa kata dunia. Ya Pak, ya enggak nih, ya. Jadi kita dijauhkan dari apa yang bukan dikatakan oleh firman Tuhan, tapi apa yang dikatakan oleh dunia. Jadi gimana sih supaya kita bisa menjadi a loving person tanpa kita mengorbankan kebenaran sejati, tanpa kita mengorbankan kebenaran Alkitab. Nah ini nih penting banget nih. Ya. Ya, kalau buat saya secara pribadi ya, yang memang juga dalam tanda kutip sebagai praktisi, maksudnya orang yang memang juga terjun untuk melayani khususnya di media sosial, ini saya sangat melihat bahwa media sosial adalah medan pertempuran untuk memberikan pengaruh yang positif atau pengaruh yang negatif. Dan kalau kita mau jujur, kadang-kala banyak pengaruh negatif yang yang bermunculan gitu. Kadang kalau kita baca berita aja isinya yang negatif semua ya, kayak kebakaran, pembunuhan. Jarang sekali memberitakan sesuatu yang positif. Dan kadang-kala tuh hal-hal negatif itu mudah sekali untuk memberikan pengaruh bagi orang yang ada. Jadi buat saya secara pribadi, cara untuk kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan, tetap punya tidak tercemarlah dalam tanda kutip dengan godaan dosa yang ada dalam dunia ini adalah dengan tetap terhubung dengan Tuhan. Jadi menurut saya hubungan dengan Tuhan adalah hal yang sangat penting untuk kita sadari dan miliki secara pribadi. Kadang-kala banyak anak-anak muda justru yang melihat dan menganggap bahwa sekarang mah udah banyak akun rohani Kristen, baca renungan kan bisa, lihat ayat juga bisa, nanti banyak tuh quotes gitu loh, apalagi aku hari Minggu udah ke gereja, kayak gitu. Nah, padahal kita harus sadar bahwa kita butuh firman Tuhan, karena jasmani dan rohani itu perlu diberi makan. Nah, kalau kita lihat ya, di zaman sekarang banyak banget orang-orang tuh yang nge-gym, olahraga, memperhatikan jasmani supaya sehat, betul ya. Nah, itu sebenarnya nggak salah, tetapi jangan sampai itu membuat kita mengabaikan sesuatu yang juga penting, yaitu kerohanian kita. Jasmani aja kalau nggak dikasih makan bisa apa? Bisa lemes, bisa sakit, bahkan kalau nggak terus dikasih makan bisa mati, betul ya. Nah, kerohanian juga seperti itu yang aku ketahui. Kalau kita nggak isi dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, ya kita bisa lemah di dalam hal kerohanian. Makanya nggak heran, baru keserempet dikit udah emosi gitu ya. Baru diomongin sedikit, kayaknya tuh orang ngomongin gue tuh. baru diledek sedikit atau orang bercanda udah baper kayak gitu kan. Sensi banget gitu loh. Ketika ngadepin masalah kayaknya udah Tuhan jahat, udah nggak ada lagi jalan keluar gitu loh. Jadi penting banget untuk punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi supaya kita dapat tetap kuat. Ibaratnya handphone itu tetap terhubung dengan sumber, nggak dipakai aja bisa lobet, apalagi sering dipakai gitu. Jadi penting untuk tetap terhubung supaya kita tetap kuat dan bisa menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan hal yang benar. Thank you. Betul. Nah, ketika kita sudah terhubung dengan Dia, kita tahu gitu apa yang kita lakukan tuh tujuannya untuk apa. Nah, termasuk juga menyenangkan orang lain atau menjadi pribadi yang menyenangkan. Kita tahu kalau kita mau melakukan itu atau kita menjadi pribadi seperti itu karena bertujuan untuk supaya orang lain tuh melihat Tuhan melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, sehingga orang tuh memuliakan Allah melalui segala hal yang akan kita lakukan, termasuk tutur kata kita. Nah, jadi teringat gitu kalau 3-2-3 kan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan itu harus menjadi pegangan kita gitu. Ketika kita melakukan itu, sehingga tidak ada kompromi di dalamnya gitu. Nah, kalau ada kompromi, biasanya kita akan, supaya orang itu senang lah, nggak apa-apa lah kita kompromikan sedikit. Nah, itu dia makanya. Nah, kalau kita tahu semuanya kita lakukan seperti untuk Tuhan, maka tidak ada kompromi gitu. Caranya bisa bermacam-macam, bisa berbeda-beda, tapi prinsipnya tetap untuk Tuhan. Itu sih. Ya, itu ayat Kolose 3 ayat 23 itu sebenarnya sama ya kayak yang aku juga sering katakan. Jadi di gerejaku itu kalau sebelum pelayanan
kami semua para pelayan Tuhan itu berkumpul untuk doa. Nah, sebelum kami doa, kami bersama-sama membacakan janji atau ikrar pelayanan yang diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, jadi menurutku ya, ini apa ya, jadi suatu ayat yang sangat memberkati banget dan mengingatkan ketika bahkan pelayanan di gereja pun kan tidak selalu mulus dan baik ya. Kadang kita berpikir bahwa pelayanan di gereja itu pastilah orang-orangnya bagus-bagus semua, baik-baik semua. Padahal kan orang-orang yang kumpul di gereja itu bukan orang-orang yang baik, tapi justru mereka adalah orang-orang yang sedang belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, gitu ya. Nah, tentu saja kan kalau kita melayani di dalam gereja itu konflik pasti tidak terhindarkan. Nah, karena ayat itulah yang membuat saya selalu teringat setiap kali ada masalah. Apapun dalam pelayanan, dalam kehidupan kita setiap hari, kadang-kadang rasanya kayak, udah capek, aku udah berbuat baik terus sama orang, tapi orang kok tetap, jahat ya sama aku ya, gitu. Lah, balik lagi ingat kalau ketika ayat 23, aku melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi pekerjaan yang aku lakukan untuk Tuhan, Tuhanlah yang akan membalasku, Tuhanlah yang akan apa istilahnya memberikan aku sesuatu yang tidak bisa aku pikirkan, itu bukan dari manusia. Kalau kamu melayani manusia ya pasti kamu akan berharap itu dibalas oleh manusia kan. Tapi ketika kita melayani Tuhan, Tuhanlah yang akan nanti membalas kita. Iya. Betul banget sih ya aku ya. Kalau misalnya kita membiarkan diri kita untuk berada di tengah-tengah antara apa kata Alkitab dan apa kata dunia dan itu kita bingung sendiri ya, kita malah bisa burn out sendiri loh gitu ya. Jadi tadi aku setuju banget dengan yang disampaikan Kak Martial, keterhubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Yesus sendiri memberikan teladan ya, ketika dia sedang banyak diikuti oleh orang banyak ya, dia viral banget kan Yesus kan, dia viral sekali, dia jadi punya kesempatan sebenarnya untuk menjadi orang yang mempengaruhi dengan menyuruh orang melakukan hal-hal yang mungkin bisa menolong Yesus keluar dari segala kesulitannya karena dia adalah seorang yang sangat menyenangkan. Tetapi dia tahu gitu ya. Ada waktu-waktu di mana di tengah-tengah puja-puji yang dia dapatkan, dia harus terus ada waktu untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Menjadi loving person bukan berarti dia harus selalu berada di tengah-tengah orang banyak, bukan berarti dia harus selalu menyenangkan hati orang dengan kehadirannya, tetapi justru dia harus memastikan menyenangkan hati Tuhan dengan kehadirannya, selalu terhubung dengan Tuhan. Itu di ayat yang di Lukas 5 ayat 16 ya, tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat sunyi dan berdoa. Waktu-waktu sendiri itu akan menentukan kualitas kita, seberapa kita bisa menjadi a loving person, baik bagi manusia, terutama bagi Tuhan. Itu tadi saya dapat sekali pencerahan dari apa yang dikatakan oleh teman-teman barusan. Itu. Dan ya memang Injil Lukas itu apa ya, dia adalah satu-satunya Injil dibandingin Matius, Markus, dan Yohanes yang menekankan di mana Yesus itu banyak sekali berdoa. Yeah. Dan itulah ada di Lukas banyak sekali. Bahkan ketika Yesus dibaptis pun Yesus berdoa. Dan hal inilah yang memang rasa-rasanya mau ditekankan oleh penulis Injil Lukas untuk kita semua, supaya kita semua itu jangan melupakan waktu berdoa, waktu bersama dengan Tuhan secara pribadi. Betul. Oke, karena tadi lagi bahas tentang doa, aku sampaikan sedikit ya. Karena nih kadang kalau kita ngomongin tentang doa tuh kadang udah banyak orang-orang yang mungkin punya stigma, doa tuh kayaknya sulit, aku nggak bisa doa. Sering banget ya kita dengar kata-kata seperti itu, aku nggak bisa doa, aku ngerasa kayak Tuhan nggak dengar doa gitu. Jadi mungkin dengan waktu yang ada ini aku mau sampaikan sedikit aja ya perihal doa supaya benar-benar bisa dipraktekin gitu, bahwa doa itu adalah yang ngobrol sama Tuhan gitu loh. Jadi dan Tuhan itu menjawab doa bukan tergantung pada rangkaian kata atau panjangnya kata. Kadang-kala orang berpikir seperti itu. Kalau misalnya Tuhan menjawab doa berdasarkan rangkaian kata dan juga panjangnya kata, kayaknya cuma doaku yang dijawab ya. Asik. Tapi sebenarnya doa itu dijawab bukan berdasarkan kata, tapi berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Jadi saya percaya banget setiap kita dapat berdoa kepada Tuhan, ngobrol dengan bahasa yang kita suka gunakan, ya pastinya dengan sopan juga seperti itu. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu mendengar dan jawab doa. Kalau doa kita belum dijawab sama Tuhan, bukan berarti Tuhan nggak dengar, tapi Tuhan sedang bekerja dan akan menjawab tepat pada waktunya. Jadi hari ini
mulai hari ini yuk kita sama-sama bangun hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi supaya kita dapat tetap kuat. Dan kan Tuhan bilang bahkan di Matius 11 ayat 28 kan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kita mengerti kerinduan hati Tuhan adalah berada dekat dengan setiap anak-anaknya. Jadi yuk kita datang mendekat, karena di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada kemenangan, bahkan di dalam Tuhan ada hal-hal terbaik yang Tuhan dapat berikan dalam hidup kita, sehingga kita dapat terus menjadi a loving person dengan tujuan yang benar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Thank you. Amin. Betul. Nah itu aku jadi teringat acara live-nya Kak Marsal gitu setiap pagi. Itu Kak Marsal selalu mendoakan ya. Jadi itu juga salah satu contoh yang baik menjadi pribadi yang menyenangkan di era digital ini, khususnya gitu ya, mendoakan orang lain. Itu juga bisa menjadi ide bagi teman-teman. Bagaimana caranya aku mau menyenangkan orang lain ya? Follow lah akun Kak Marsal tuh. Follow juga akun Sabda Resources. Iya, tambah untuk ketahui. Tambah Ya, sedikitnya silakan. adalah yuk kita sebagai anak-anak muda sadari bahwa setiap kita punya talenta dari Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan telah titipkan. Pertanyaannya kita sudah menggunakannya apa belum? Setiap orang punya talenta yang berbeda. Ada yang mungkin bisa main musik, ada yang nyanyi. Kayak Kare ini kayak potongannya musisi ya, harusnya gitu ya. Kalau Kak Flore ini potongan dosen ya, pengajar. Nah kalau Bu Evi ini potongan ibu gembala nih. Jadi setiap orang tuh pasti punya potongan gitu. Tinggal dijahit aja, terus tetap tetap bangun intima sama Tuhan supaya kita makin peka dan tahu sebenarnya kita tuh diciptakan untuk apa. Dan ketika kita tahu, kita bisa menjalankan apa yang Tuhan mau. Dan itu cukup menolong supaya kita nggak gampang iri sama orang. Karena saya melihat sekali gitu ya di media sosial, orang mudah sekali untuk membandingkan diri dengan yang lain. Membandingkan dengan macam-macam. Oh, follower dia lebih banyak. Oh, postingan dia itu kayaknya lebih bagus nih editannya. Oh, dia nih kayaknya lebih banyak di-share dan lain sebagainya gitu loh. Jadi penting banget untuk kita tahu apa sih sebenarnya yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Nah, karena kadang apa yang kita mau berbeda sama apa yang Tuhan mau gitu loh. Tapi apa yang Tuhan mau itu pasti yang terbaik buat kita. Dan ketika kita tahu apa yang Tuhan mau, udah taat aja, lakukan aja. Karena Tuhan itu mencintai yang namanya proses. Hasil itu nanti urusan belakangan. Masalah nanti dia percaya atau enggak, itu urusan belakangan. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita, menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Thank you. Nice. Mantap sekali. Dan ini ada satu nasihat atau tips juga ya dari Kak Randy untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Lakukan dengan ikhlas, tanpa pamrih, disertai penguasaan diri tanpa kompromi. Seperti yang tertuang di hukum kasih, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi manusia seperti mengasihi diri sendiri. Wah, ini ada satu pertanyaan terakhir ya kita diskusikan ini dari Kak Mariani Purba. Menurut kakak bagaimana pandangan Alkitab dengan orang yang berusaha dalam loving person atau menyenangkan bagi orang, namun melakukannya karena seganan gitu, people pressure sehingga sampai memaksakan diri. Padahal seharusnya kan seperti yang kakak sampaikan tujuannya harusnya untuk memuliakan Tuhan. Gimana teman-teman? Silakan. Mumpung masih ada waktu sedikit, silakan beri pendapatnya. Ya, jadi orang yang menyenangkan itu bukan berarti orang yang selalu berkata yes gitu ya. Belajarlah untuk berkata tidak untuk hal-hal yang kita tahu ya, itu pasti akan membawa celaka bagi orang yang berusaha mendapatkan penghiburan dari kita, terutama kalau itu menjauhkan mereka dari Tuhan. Jadi belajar untuk berkata tidak itu. Mantap. Dari yang lain mau tambahin, silakan. Ya, aku hampir mirip sih kayak Mbak Evi. Jadi orang yang menyenangkan itu bukan people pleasure ya. Jadi bukan terus yes, ya, tapi kita nggak bisa berpikir bahwa apakah tindakan itu memang ya harus dilakukan atau tidak. Kan kalau tujuannya tadi memuliakan Tuhan, ya tentu saja kita akan merasa kayak memaksakan diri kalau itu kita lakukan untuk Tuhan. Ya, bagiku itu proses sih. Maksudnya mungkin dengan kondisi orang-orang tertentu itu sangat sungkanan, seganan sehingga terpaksa harus ya. Tapi ya kita belajar lah teman-teman. Gak ada sesuatu yang instan tiba-tiba kita bisa berani bilang no. Tapi ya mulai perlahan kurangi dan seterusnya. Kak Marsal silakan. Iya, intinya adalah yuk kita lakukan segala sesuatu bukan karena paksaan atau karena
segan gitu ya, tapi kita lakukan segala sesuatu dengan penuh kerelaan. Jadi kita juga harus menjadi pribadi yang berani berkata jujur. Menurut saya itu penting ya. Kalau emang kita nggak bisa, ya kita bilang kita nggak bisa gitu loh. Jangan karena nggak enakan dan akhirnya kita ya tidak berani berkata apa adanya. Jadi yuk jadi pribadi yang jujur, tapi dengan hikmat Tuhan juga ya, bagaimana cara kita menyampaikannya. Itu saja. Iya, Ya. firman Tuhan kan berkata ya, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya? Selebihnya adalah dari si jahat. Nah. Oke, ya aku juga baca salah satu artikel yang menyampaikan kalau salah satu ciri pribadi yang menyenangkan adalah jujur gitu. Jadi sampaikan aja. Jangan menutup-nutupi supaya orang lain senang. Nice teman-teman, banyak sekali yang masih bisa kita diskusikan, tapi waktu mengejar kita. Sudah hampir jam 8, artinya saatnya kita berpisah ya teman-teman, kita akhiri. Semoga ini menjadi pemantik lah bagi teman-teman di rumah khususnya untuk dapat merefleksikan lebih lagi atau bahkan melanjutkan diskusi dengan rekan-rekannya di tempat lain, silahkan banget gitu ya. Atau melanjutkan diskusi bareng kami masing-masing ya DM aja gitu ya, masing-masing akunnya kalau mau lanjut diskusi ya. Oke, tapi waktu membatasi kita jadi harus berpisah teman-teman. Sebelum berpisah, dari teman-teman boleh berikan closing statement ya masing-masing, silahkan. Dari Bu Evi dulu deh, nanti ke Kak Marsal, terus Kak Floren, baru aku terakhir. Ya. Aku dari ayat aja sih, kembali lagi ke ayat di 1 Petrus 1 ayat 18-19, bahwa kita sendiri sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Jadi ketika kita menjadi seorang yang loving person, itu berarti kita harus melakukan hal-hal yang berdasarkan penebusan kita di dalam Kristus, bukan didasari kepada hal yang sia-sia. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Amin. Ya, kalau saya mungkin closing statement-nya adalah tujuan hidup kita yaitu menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Tujuan hidup kita yaitu menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Mantap. Kalau aku, karena loving person itu seperti matahari, ya teruslah menjadi matahari yang memancarkan sinar kemuliaan Kristus dimanapun kita berada. Amin. Mantap. Dan terakhir dari Riko teman-teman. Apa? Gimana Bu? Yang penting jangan bikin gosong. Tenang, ada sunblock solusinya. Oke, dari Riko terakhir teman-teman, semua yang kita lakukan berasa sia-sia kalau tujuannya adalah kita sendiri. Ya, kalau bukan Tuhan, ya semuanya sia-sia. Jadi kita berbuat baik, menjadi loving person, kiranya itu semua untuk Tuhan. Dan orang dapat memuliakan Tuhan melalui segala hal yang kita lakukan. Thank you banyak teman-teman. Sampai jumpa minggu depan ya. Thank you Kak Marsal, thank you Kak Floren, thank you Kak Evi sudah menemani aku ngobrol kurang lebih 1 jam. Thank you banyak teman-teman di rumah juga yang sudah ikut berdiskusi dan bahkan memberikan pertanyaannya, memberikan pendapatnya. Thank you banyak. Kita ketemu lagi di hari yang sama, di jam yang sama, di minggu depan ya, dengan topik yang menarik, yaitu I love you. Oke, kita sampai jumpa minggu depan, kita diskusi lagi ya. Jangan lupa follow semua akun Sabda juga, supaya tidak ketinggalan informasinya. Follow juga teman-teman yang hadir malam hari ini, baik Kak Floren, Kak Marsal juga. Kak Marsal banyak konten menarik, silahkan juga teman-teman follow. Kita tutup diskusi kita malam hari ini. Minta dengan kasih Kak Marsal boleh tutup dalam doa. Baik, terima kasih. Yuk, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk waktu, kesempatan yang Tuhan beri. Kami percaya ya Bapa, benih yang telah ditabur tidak jatuh secara sia-sia, tetapi jatuh di tanah yang subur di hati setiap kami. Dan biarlah benih kebenaran ini dapat bertumbuh, sehingga hidup kami bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami percaya ya Tuhan, setiap sahabat Sabda, setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini diberkati oleh Tuhan dan dapat menjadi saluran berkat juga bagi banyak orang. Pakai kami ya Tuhan, jadi perpanjangan tangan-Mu sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Thank you banyak sekali lagi, thank you teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Salam Forgat. Dadah.